Dengan hobi gambar, apakah lo bisa ngasilin duit? Oke, gue Catur. Kali ini kita ngobrol desain. Tapi ini kita ngobrol lebih santai ya, yaitu dengan hobi gambar, apakah lo bisa ngasilin duit? Jawabannya adalah bisa. Ada 4 cara untuk menghasilkan uang dari hobi gambar tentu saja. 4 cara itu yaitu: 1 dengan buka komisi, kedua itu dengan bikin merchandise, ketiga itu dengan buka jasa di Fiverr, dan yang keempat ini lo bisa ikutan lomba. Oke, yang pertama dulu ya, yaitu buka komisi. Lo yang baru bisa gambar, seumpamanya kayak saya ini kan baru belajar gambar. Basically, by the way, gue adalah seorang desainer. Gue itu belum bisa gambar full anatomi, jujur aja. Gambar muka seperti di belakang ini ya. Lo buka komisi dengan posting di sosial media, lo bisa gambar dengan price list berapa gitu kan. Dengan lo buka komisi, jadi orang tahu lo bisa gambar dan gambar lo itu berbayar gitu loh. Jadi bukan sekedar gambar konsep 2M cuma dibayar makasih mas gitu. Jangan sampai kayak gitu ya pokoknya. Jadi caranya dapetin pelanggan dengan buka komisi. Jadi sosial media lo bisa lo gunakan sebagai media marketing lo. Jadi lo sering-sering upload gambar-gambar iseng lo, terus gambar yang bagus kayak gimana, proses gambar lo kayak gimana. Lo bisa gunakan sosial media buat nunjukin kalau lo bisa gambar. Terus sesekali lo posting tentang lo jualan karya sekian gitu, lo bisa lakukan kayak gitu. Jujur aja, gue memulai bisnis gambar dulu juga komisi juga zaman 2014 pas saat gue masih kuliah. Gue jualan sketsa wajah, ada buktinya itu di Instagram saya, yang postingan lama-lama saya itu ada. Gue pernah buka komisian gitu, yang gue upload itu yang karena gratis, sedangkan klien saya gak pernah gue upload karena biasanya gue lupa. Justru kalau yang pesanan itu begitu jadi gue lupa foto, jadi yang bener-bener pesanan itu jarang tak foto gitu, jadi jarang ada di Instagram saya. Sebenarnya orderan saya ya dari 2014 sampai 2017 mungkin kurang lebih 20-30 orang gitu. Selama 3 tahun parah banget ya sih, cuma segitu doang. Menurut saya kurang ya. Kenapa kok 3 tahun itu cuma menghasilkan ya kurang dari 50 orderan gitu. Pastinya ada yang salah dari marketing saya di zaman itu ya. Jadi selama gue buka komisi itu ada beberapa masalah. Salah satunya ternyata buka komisi itu yang pesan itu hanya sekitaran teman-teman dekat lo. Mungkin marketingnya yang kurang gitu ya. Pada zaman itu cuma adanya sosial media aja ya. Sekarang kan ada marketplace, ada Tokopedia, lo bisa jualan jasa lewat Tokopedia sebenarnya sekarang, pakai Shopee atau pakai ya yang cara gue Instagram. Itu menurut saya kurang mantep buat jualan nawari jasa. Itu sosial media itu lebih ke fungsi branding, lebih show off aja sih fungsinya, kurang sesuai untuk nawarin jasa. Yang kedua, lo bisa ngasilin duit melalui merchandise. Jadi seumpamanya ya, lo seneng fan art Genshin gitu, jadi lo gambar berbagai macam karakter Genshin, terus lo jual dalam bentuk kaos, dalam bentuk art print, dalam bentuk gantungan kunci. Itu lo bisa jualan kayak gitu. Dan metode jadi lo bisa pakai sistem PO. Dengan sistem PO lo nggak perlu modal, malah jualan online kayak gitu ya. Jadi lo punya gambarnya, terus lo aplikasikan seolah-olah itu nempel di kaos, nempel di art print, nempel di dinding, atau gimana lah metode jualan lo. Terus upload di marketplace Tokopedia, Shopee, Lazada, lo bisa upload di situ. Terus kalau ada yang order, lo baru keluarin duit. Jadi sistemnya PO itu bisa. Jadi lo bener-bener hampir gak keluar modal untuk jualan merchandise, itu bisa. By the way, kalau tanya fan art apakah aman hukumnya di Indonesia jualan fan art, sejauh ini menurut saya fan art ini rada gak jelas posisinya, apakah ini melanggar hukum atau enggak ya. Dibilang melanggar hukum secara hak cipta tentu saja melanggar, tetapi kalau lo lihat di Shopee, di Tokopedia itu banyak banget yang jualan fan art yang gak resmi gitu loh.
Jadi sebenarnya itu ya masih abu-abu gitu sih. Ya selagi di online itu masih banyak yang jualan, kenapa lu gak jualan ikutan juga gitu. Yang penting jangan nyuri fan artnya orang, gitu saja sih saran saya. Lo bisa sih jualan fan art, tapi asal jangan nyuri aja fan artnya orang gitu. Yang ketiga, lo bisa jualan di Fiverr, jualan jasa di Fiverr. Lo bisa lakukan kayak gitu, tapi untuk jualan jasa di Fiverr, lo minimal punya skill, bisa lah berbahasa Inggris minimal dengan baik. Nggak bisa bahasa Inggris. Karena ini Fiverr ini website internasional, jadi berbagai negara itu bisa order ke kalian, mau India, mau Amerika, mau Jerman, Eropa, itu bisa order ke kalian. Tapi kan kebanyakan mereka ngomong pakai bahasa Inggris gitu kan ya. Minimal lo setidaknya wajib lah bisa bahasa Inggris minimal. Meskipun Google Translate itu bisa bantu, tapi kan ada bahasa Google Translate itu nerjemahnya itu terlalu kaku gitu, kadang nggak akurat aja. Saran gue minimal lo bisa lah bahasa Inggris untuk memulai buka OpenDix di Fiverr. Enaknya di Fiverr, lo masih pemula itu bisa ikutan, karena di Fiverr itu ada sistemnya itu per $5, jadi hitungan harganya 5, 10, 20. By the way, kalau $5 itu sekitar 70.000. Jadi lo bisa buka jasa mulai harga 70.000-an gitu loh. Lo bisa cek channel-channel yang bahas Fiverr, forum-forum atau channel-channel YouTube yang bahas Fiverr. Gue gak, nanti kalau ada waktu gue bikin konten tentang Fiverr ya. Tapi yang bisa gue sampaikan saat ini, dengan lo bisa gambar, lo bisa ngasilin duit dengan jualan jasa di Fiverr. Minimal ada syarat minimal lain, yaitu bahasa Inggris pastinya. Lo bisa lah, tidaknya bisa menerjemahkan briefnya mereka lah. Oke, next. Yang keempat itu adalah lo bisa ngasilin duit melalui memenangkan kompetisi. Di Indonesia kompetisi juga banyak ya, gak perlu di luar negeri. Di Indonesia itu banyak banget kompetisi, tapi di Indonesia yang menurut saya lihat, dengan skill lo gambar, kebanyakan orang Indonesia itu suka gambar-gambar children book gitu, gambar-gambar lucu buat anak-anak ya. Jadi kalau berencana ikutan lomba di Indonesia, jangkauan skillnya tuh hanya yang kebanyakan menang, mau apapun lomba gambarnya, lomba ilustrasinya. Yang dari yang gue lihat itu kebanyakan yang menang itu yang gambar-gambar lucu, jarang gambar-gambar yang artistik itu jarang menang menurut saya. Justru yang sekedar menang lucu doang kadang. Entah kenapa ya, itu menurut saya sih, dari sejauh saya gue ikutan lomba ngelihat yang menang-menang ya gitu-gitu aja menurut saya sih. Ada pendapat lain tulis di komentar aja sih, buka diskusi gue. Oke. Kalau lo pengen ikut lomba yang lebih bergengsi, maksudnya sedikit lebih pro lah, yaitu ikutan di platform 99 Design sih. Gue di zaman kuliah pernah ikutan 99 Design. Jujur saja gue nggak pernah menang ya. Cuma mentok itu di juara kedua aja sih. Di 99 Design itu lebih asik menurut saya, lebih melatih skill daripada lomba Indonesia yang kadang itu jurinya terlalu gimana gitu. Aku kurang suka jujur aja. 2 tahun terakhir ini gue gak pernah ikutan lomba-lomba gambar di Indonesia, lomba-lomba desain di Indonesia. Kurang menurut saya, aneh aja sih sistem penjuriannya. Kalau di 99 Design lo bisa ikutan berkompetisi sama orang luar ya, seluruh dunia gitu serunya. Jadi skill-skill lo benar-benar terasa dengan lomba yang ada di 99 gitu. Itu aja sih dari saya. Jadi lo punya skill gambar, pasti bisa ngasilin duit dari komisi, dari jualan merchandise, dari Fiverr, juga dari lomba. Ada pendapat lain? Tulis di komentar aja ya. Thanks sudah nonton video gue. See you di next video. Bye.